Perjalanan Paus Fransiskus dari Bandara Leonardo da Vinci Fiumicino, Roma menuju ke Indonesia, pemirsa, ditempuh sejauh lebih dari 10.800 km dan memakan waktu hampir 13 jam untuk bisa tiba di Indonesia. Dan Paus Fransiskus akan berada di tanah air selama 4 hari, mulai hari ini tanggal 3 September hingga 6 September 2024 atau hari Jumat nanti. Seperti tadi kami sampaikan, pemirsa, bahwa perjalanan yang ditempuh ini nampaknya cukup panjang atau mungkin juga cukup melelahkan. Perjalanan yang memakan waktu selama 13 jam, sehingga dari informasi yang kami dapatkan bahwa untuk hari ini dari Bandara Soekarno-Hatta, Paus Fransiskus beserta rombongan akan langsung bertolak ke kantor Kedutaan Besar Vatikan. Agenda yang kami terima untuk hari ini memang masih bersifat internal. Sementara untuk pertemuan-pertemuan silaturahmi hingga misa akan berlangsung pada esok hari Rabu 4 September dan Kamis 5 September. Semakin mendekati detik-detik untuk kita melihat langsung Paus Fransiskus turun dari pesawat, pemirsa. Pintu pesawat telah terbuka, tangga serta karpet ini juga sudah dipasang, digelar untuk menjadi rangkaian penyambutan bagi Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia. Pemirsa, kita saksikan bersama, ini adalah kedatangan dari Paus Fransiskus yang baru saja tiba di Indonesia. Pesawat mendarat sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Dari informasi yang kami terima bahwa sejumlah pejabat yang menyambut kedatangan Paus Fransiskus langsung di bandara, diantaranya adalah Menteri Agama Yakut Holil Qomas, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Gandhi Sulistianto, Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono, dan Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo. Satu persatu para penumpang, tahu nampaknya ini adalah rombongan dari Tahta Suci Vatikan, telah turun dari pesawat, pemirsa. Dan dari informasi yang kami terima bahwa rombongan Paus ini berjumlah sekitar 80 orang. Selain tentunya para pejabat atau pimpinan dari negara Vatikan,
Di antaranya juga ada beberapa wartawan, bahkan perwakilan dari wartawan Indonesia. Pemirsa, setibanya Paus Fransiskus di Indonesia nanti akan diikuti dengan penyambutan atau upacara penyambutan kenegaraan. Kita sudah saksikan langsung tadi ada karpet merah yang digelar, kemudian pasukan penyambutan yang juga telah berbaris di jalur kedatangan Paus Fransiskus. Bahkan sejumlah pejabat yang juga menyambut kedatangan Paus, seperti Menteri Agama, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, serta dari Keuskupan Agung Jakarta. Dalam rangkaian penyambutan ini, pemirsa, juga nanti diagendakan akan ada pemberian hand bouquet atau bunga tangan yang akan diberikan oleh 2 orang anak telah dipilih untuk memberikan langsung bunga bagi Paus Fransiskus, menjadi tanda penyambutan yang hangat dari Indonesia bagi pemimpin Gereja Katolik dunia sekaligus juga pemimpin negara Vatikan. Baru setelah itu Paus akan berangkat ke kantor Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia yang berlokasi di kawasan Gambir, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Selama Paus akan berkegiatan di Indonesia selama 4 hari, pemirsa, ini juga telah disiapkan ada sebanyak 4.700 lebih personil gabungan dari kepolisian, kemudian dari TNI dan Pas Pampres tentunya yang mengamankan di Ring 1. Gabungan lebih dari 4.700 personil keamanan ini akan bertugas dalam rangkaian operasi Tribrata Jaya 2024 yang digelar sejak 2 September hingga 7 September 2024. Dan dalam iring-iringan rangkaian Paus Fransiskus ini yang akan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu agenda ke agenda lain, tentu akan ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh petugas di lapangan secara situasional, atau nanti akan ada penutupan jalan hanya ketika Paus Fransiskus akan melintas. Jadi tidak akan ditutup selama 24 jam, melainkan sesuai dengan agenda acara. Demi membuat kelancaran atau mendukung agenda Paus Fransiskus, tentunya juga masyarakat diminta untuk memperhatikan arahan dari petugas, baik itu dari sisi lalu lintas ataupun dari segi pengamanan jarak, pengamanan massa. Visual yang kami tampilkan bersama, pemirsa, ini kami masih akan memastikan
Apakah Paus Fransiskus telah turun? Ya, pemirsa, kita lihat bersama, ini adalah Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia. Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, telah tiba di Indonesia. Ini adalah penyerahan bunga tangan dari 2 orang anak kepada Paus Fransiskus, sosok pemimpin agama yang tentunya menjadi teladan, soko guru bagi umat Katolik, tapi tentunya juga bagi masyarakat dunia. Hal ini ditunjukkan dengan salah satu misi kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia adalah untuk misi kemanusiaan dan misi persaudaraan. Sedikit profil dari Paus Fransiskus, pemirsa. Dari Paus Fransiskus, ia memiliki nama kecil Jorge Mario Bergoglio, lahir di Buenos Aires, Argentina pada tanggal 17 Desember 1936. Atau kini telah berusia 87 tahun. Paus Fransiskus merupakan anak dari Mario Jose Bergoglio dan Regina Maria Sivori. Paus Fransiskus memiliki perjalanan gerejawi yang cukup panjang. Dimulai dari tahun 1957, ia masuk seminari di Villa Devoto, kemudian ditahbiskan menjadi pastor pada tahun 1969. Paus Fransiskus juga pernah menjadi pemimpin Ordo Jesuit Argentina pada 1973 hingga 1979. Ia terpilih sebagai paus pada tahun 2013 hingga saat ini, pemirsa. Kita saksikan tadi Paus Fransiskus sudah turun dari pesawat dengan menggunakan kursi roda. Ia juga didampingi oleh para staf ataupun pengawal begitu, petugas keamanan. Sudah disambut secara hangat oleh 2 orang anak yang memberikan bunga tangan. Dan Paus Fransiskus tadi sudah memasuki kendaraan yang akan digunakannya selama berada di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Ini dia, pemirsa, Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik Dunia. Berdasarkan agenda akan langsung bertolak ke kantor Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan yang berada di Medan Merdeka Timur, Jakarta, dan akan memulai rangkaian pertemuan agenda pada esok hari, tanggal 4 September 2024. Di antaranya, pemirsa, untuk agenda Paus Fransiskus selama berada di Indonesia,
Esok hari akan dimulai dengan penyambutan kenegaraan, kunjungan dan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Jakarta. Paus Fransiskus akan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo, tentunya sebagai rangkaian kedatangan dari kepala negara. Paus Fransiskus juga akan mengisi buku tamu di ruang kredensial Istana Merdeka Jakarta. Lalu juga akan melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Joko Widodo. Selanjutnya dari Istana Kepresidenan esok hari pemirsa, Paus Fransiskus akan mengikuti pertemuan dengan Serikat Yesus Indonesia di kantor Kedutaan Besar Vatikan atau yang juga biasa disebut Nunsiatur Apostolik. Setelah itu esok hari Paus Fransiskus akan menggelar pertemuan dengan para pemuda dan kelompok difabel di Graha Pemuda Katedral Jakarta. Dan terakhir agenda Paus Fransiskus untuk esok hari tanggal 4 September akan dilakukan pertemuan dengan para uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris dan katekis di Gereja Katedral Jakarta. Rangkaian kegiatan Paus Fransiskus akan berlanjut di tanggal 5 September 2024 hari Kamis yang akan dimulai dengan pertemuan bersama tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal Jakarta. Ini menjadi salah satu agenda yang juga ditunggu-tunggu, agenda yang nampaknya akan membicarakan terkait dengan toleransi, kerukunan antar umat beragama, karena jadi salah satu momen simbolis yang mendalam ketika Paus Fransiskus juga akan melewati terowongan silaturahmi, terowongan yang dibangun untuk menghubungkan katedral dan Masjid Istiqlal. Selanjutnya pada tanggal 5 September 2024, Paus Fransiskus juga akan mengikuti pertemuan dengan para penerima manfaat organisasi amal di kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI di kawasan Menteng. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.